Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilaih bifadlihi ila maratibil adiyah wa ballaghahum bi barakatihi nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla anbiyatin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farih Ramadan dengan NIM 240 10 111 0254. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kitab yang dimana kitab ini merupakan karangan daripada Sayyid Alawi Al-Maliki yang berjudul Tarikhul Hawadis wal Ahwali An-Nabawiyah. Dimulai dari halaman 31 sampai dengan halaman 53. Sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah kepada sahibul hadal kitab. Bila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walihi, budak-budaknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimerdekakan. Zaid bin Harisata, yang pertama ialah Zaid bin Harisah. Wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan memerdekakan Nabi, kemudian beliau memerdekakan akan Zaid ibnu Harisah. Selanjutnya yang kedua, wa ibnuhu Usamata, Usamah, anaknya putra atau putra Zaid daripada bin Harisah. Yang ketiga Sauban. Yang keempat Abu Kabasyatin, Abu Kabasyah, yakni nama beliau lainnya adalah Sulaim, yakni Sulaim. Syahida Badron, dia mengikuti perang Badar. Wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya yauma istakhlafa Umar, dan beliau wafat pada hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah yang kedua. Jadi ketika Abu Kabasyah ini syahid di medan perang, yakni medan perang Badar, dan dimerdekakan Nabi Muhammad SAW, dan wafatnya pada hari ketika Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah yang kedua. Yang kelima wa Anasata, yang kelima namanya adalah Anasah. Wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yakni yang namanya adalah Syukran. Wa ismuhu Salihun, namanya aslinya adalah Saleh. Qila warasahu min abihi wa qila ishtarahu min Abdurrahman bin Aufin wa a'taqahu. Menurut satu pendapat, Syukran ini diwaris oleh Nabi Muhammad SAW dari ayahnya beliau. Jadi Syukran ini atau disebut Saleh ini diwarisi dengan Nabi Muhammad SAW. Satu pendapatnya lagi mengatakan bahwa ia dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah satu pedagang kaya raya yang waktu itu diriwayatkan dari pada Sayyidatuna Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk ke suatu gerbangnya Madinah itu seketika itu bergetar kota Madinah itu ketika beliau memasuki pasar itu.
Dan Nabi Muhammad SAW beliau nyanya si soleh atau disebut dengan syukron. Yang ketujuh, Rabah al-Aswad an-Naubi, wa kana yu'adzinu alaihi ahyanan idza infarada wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam. Rabah al-Aswad an-Nubi tersebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadanya untuk menghadap. Kadang-kadang ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sendirian. Terkadang Rabah al-Aswad an-Nubi ini pergi mendatanginya Nabi, terkadang dengan waktu Nabi Muhammad SAW lagi sedang sendirian. Dia dimerdekakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, wa Yasar ar-Ra'i an-Nubi, Yasar ar-Ra'i an-Nubi wa qatalahu al-Irniyun, dan dia dibunuh beberapa orang dari kabilah al-Uraniyun. Wa Abu Rafi'in, dan Abu Rafi'. Yang kesembilan adalah namanya Abu Rafi', aslama, yang dia telah masuk Islam. Wahabahu lahul al-Abbasu, dia merupakan pemberian daripada Sayyidina Abbas kepada Rasulullah SAW. Fa'ataqahu, kemudian beliau memerdekakannya. Hina basyarahu, ketika ia memberitahu kabar gembira akan keislamannya Abbas kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Hina basyarahu bi islamil Abbasi, ketika ia memberitahu kabar gembira akan keislamannya Abbas kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Wa zawwajahu Salma maulata lahu fawaladat lahu Ubaidillah, dia dijodohkan dengan Salma, budak wanita Nabi Muhammad SAW, dan beliau Salma mempunyai seorang putra yang bernama Abdullah. Wa Abu Muwaihibah wa attaqahu SAW, dan yang ke-10 Abu Muwaihibah, dan dia Abu Muhaibiyah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-11 adalah wa Fadalata, dan Fadalah mata bisyami, yang beliau ini wafat di kota Syam, atau yang bisa disebut sekarang ini disebutnya negeri Syria. Wa Rafi' maula Sa'id bin Aus, beliau adalah budaknya Sa'id bin Aus. Wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam, dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-13 banyak banget. Wa Mid'am ahdahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam Rifa'atal Juzami. Rif'ah al-Juzami menghadiahkannya pada beliau Muhammad SAW, dan dia gudur di Wadi Al-Kubra, nama satu tempat. Dan yang ke-14 wa Karkaratin Naubi ahdahu lahu Huzat bin Ali. Karkarah An-Nubi, yang ke-14 adalah Karkarah An-Nubi. Beliau merupakan hadiah yang diberikan dari seorang yang bernama Hauzah bin Ali, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauzah ahdahu lahu Hauzah bin Ali. Beliau merupakan hadiah yang diberikan dari seorang yang bernama Hauzah bin Ali, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-15 Zaid jaddu Bilal bin Yasar. Beliau merupakan kakek daripada Bilal bin Yasar. Zaid 17 wa Tahman 18 Ma'bur al-Qibti min hadiyatil Muqawqis. Beliau merupakan hadiah daripada pemberian raja seorang Muqawqis. Dan yang ke-19 Waqid atau Abu Waqid, Waqid atau Abu Waqid, Waqid atau disebut Abu Waqid. Wa Hisham, dan Hisham wa Abu Dumairah wa Abu Dumairah minal Fai'i. Beliau merupakan hasil dari harta rampasan perang. Wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22 wa Hunain
23 Abu Usayyab, namanya ismuhu Ahmar, namanya adalah Ahmar. Wa Abu Ubaid, dan Abu Ubaid yang ke-24. Yang ke-25 dan Safinah. Wa Safinah wa kana li ummi Salamah fa'ataqathu wa syuritat alaihi an yakhdiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam muddata hayatihi. Kemudian ia memerdekakan dan ia syaratkan agar melayani Nabi. Asalnya Safinah ini budak milik seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Kemudian ia merdekakan dan ia syaratkan agar melayani Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau. Safinah berkata, kalaupun tidak ada, kalau wasyiritat faqala law lam tashtariti alayya ma faraqtuhu. Safinah berkata, kalaupun Anda tidak mensyaratkan yang demikian, saya juga tidak akan pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Wa kana ismuhu Rabahan, dan nama lain daripada beliau itu adalah Rabah. Wakila dikatakan orang menurut satu pendapat yang lain Al-Mihran, namanya adalah Mihran. Wa Abu Hindun, dan yang ke-26, orang yang ke-26 namanya Abu Hindun. Wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimerdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-27 Anjasah Al-Hadi. Wa Anjasah Al-Hadi wa Abu Lubabah. Anjasah Al-Hadi dan Abu Lubabah. Waqat adu aktsara min zalika, sungguh banyak ulama yang membilangkan lebih dari itu semua. Maksudnya daripada ini, di antara yang 28 ini masih ada banyak lagi. Tapi sayangnya ini hanya cuma disebutkan sedikit aja. Selanjutnya wa minan nisa'i Salma, dan budak-budak dari golongan wanita yang beliau miliki adalah, yang pertama adalah Salma Ummu Rafi'in zawwaja Abi Rafi wa rasaha min abihi. Ibunya Rafi, istrinya, yang seorang istrinya Abi Rafi, yang beliau sallallahu alaihi wasallam waris dari ayahandanya beliau. Yang kedua wa Mariyata, ini adalah yang kedua adalah Mariyah. Wa Raihanah, dan ketiga Raihanah. Wa Qaisar, beliau merupakan ukhti Maryah, saudara perempuan daripada Maryah. Yang kelima Maimunah binti Sa'ad, yakni Maimunah binti Sa'ad. Wa Khadirah, dan Khadirah. Yang ketujuh wa Radwa, dan Radwa. Qala Ibnul Jauzi mawaliyun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun wa arba'una. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa budaknya laki-laki Nabi Muhammad SAW yang beliau merdekakan berjumlah kisaran 43. Jadi banyaknya mereka itu ada sekitar 43 orang laki-laki. Wa ima'uhu ihda asyarata, dan seorang budak wanita berjumlahkan ada 11 orang. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah taala meridai mereka semua, amin ya rabbal alamin. Anna haula'i al-mawali lam yakunu mawjudina fi waqti wahidin din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketahuilah juga bahwa budak-budak tersebut tidaklah ada dalam satu waktu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam waktu yang berpisah-pisah. Bal fi awqatin mukhtalifatin, akan tetapinya bahkan di waktu yang terpisah-pisah. Artinya mereka tidak selalu ada di sisinya Nabi. Terkadang mereka, entah itu waktu mereka itu di waktu majelis, atau mereka itu waktu di dalam masjid, atau mungkin bertemu waktu di dalam perjalanan. Wa zakara Syekh Siddiq Al-Hasan Hasan Khan fi syarhihi ala Bulughil Maram annahu sallallahu alaihi wasallam
Syekh Siddiq Hasan Khan menuturkan dalam syarahnya di dalam atas kitab Bulughul Maram bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memerdekakan 63 orang, nismatu adadin sanai umrihi, sejumlah atau yang setara dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khadmihi wa ba'di ashabil wazaifi, pelayan-pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian petugas khusus. Yang pertama, Anas bin Malik. Beliau Anas bin Malik ini merupakan orang yang paling setia dengan Rasulullah. Bahkan ketika menginjak umur 10 tahun, beliau sudah disuruh untuk berkhadam atau berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW atas perintah ibunya. Yang kedua, Hindun di sini binnya adalah bin Harisah al-Aslami. Yang ketiga, Asma bin Harisah al-Aslami, saudaranya juga. Yang keempat, Ibna Harisata, yang keduanya adalah sama-sama Harisah, anak putranya daripada Harisah. Yang keempat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kecil sekali. Bahkan kalau di ukuran kita manusia itu cebol. Ukurannya ya sekitar selutut. Saking cebolnya itu. Yang keenam, Uqbah bin Amir. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Bilal. Yang kedelapan, Sa'ad Maula Abi Bakar, budaknya Abu Bakar. Yang kesembilan, Zumakhmarah bin Abi An-Najasi, Makhromah bin Ubay An-Najasi. Makhromah bin Ubay An-Najasi. Yang selanjutnya, Bukair bin Shaddah Al-Laisi, yang ke-10. Yang ke-11, Abu Zar Al-Ghifari. Yang ke-12, Aiman bin Ummi Aiman. Dan yang ke-13, Asla bin Syarik. Yang ke-14, Muhajir. Ada banyak ini namanya. Muhajir Maula Ummi Salamah, budaknya Ummu Salamah. Nuaiman bin Rabi'ah al-Aslami, yang ke-15. Yang ke-16, Abu Hamra. Yakni nama beliau itu adalah Abu Hamra, itu adalah Hilal bin Haris. Selanjutnya yang ke-17, yakni Abu Samah wa ismuhu Iyad, yakni nama beliau itu adalah Iyad. Wa minan nisa'i, dan yang selanjutnya adalah pelayan-pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Yang pertama, Barakatu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Yakni maksudnya Barakah, yakni beliau merupakan wali dan Usamah bin Zaid. Beliau adalah seorang yang daripada Usamah bin Zaid. Yang kedua ada Khawlah ini Jaddatu Hafs. Beliau merupakan neneknya dari Hafs. Yang ketiga ada Salma Ummu Rafi, ibunya daripada seorang yang bernama Rafi. Zawwaja Ali Rafi. Salma ini merupakan
suami daripada orang yang bernama Abi Rafi. Wa Maimunah binti Sa'ad dan Maimunah bin Sa'ad yang keempat. Yang kelima Ummu Ayyash Maulat Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, budaknya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini termasuk putri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadribul a'naqa baina yadayhi Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Al-Awwam wal Miqdad bin Amr wa Muhammad bin Maslamah wa Asim bin Sabit wa Tuhab bin Safyan. Tersebutkan pengawalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di medan perang ada di antaranya Zubair bin Awwam, Miqdad bin Amr, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Sabit dan Tuhab bin Safyan. Itu nama-nama pengawal daripada Nabi Muhammad. Selanjutnya Wakana Qais bin Sa'ad bin Ubadah baina yadayhi alaihi salatu wasallam bi manzilati sahibi syarqati. Tersebutkan juga bahwa seseorang yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah di hadapannya Nabi Muhammad SAW, beliau menempati posisi sebagai personal security atau dalam kurung penjaga keamanan atau sebagai nama lainnya adalah polisi. Wa kana Bilal ala nafaqatihi. Tersebutkan pula bahwa Bilal bertugas pada bagian nafkah-nafkah beliau SAW. Jadi Bilal ini di dalam sejarah hidupnya tidak hanya cuma menjadi seorang majinya Rasulullah, tapi juga bagian daripada nafkah-nafkah beliau SAW. Yang selanjutnya wa Mu'aykib bin Abi Fatimah ad-Dawsi ala khatimihi. Tersebutkan juga Mu'aykib bin Abi Fatimah ad-Dawsi. Beliau merupakan bagian daripada urusan cincin atau stempel beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ada siwakihi wa na'lihi wa tuhurihi. Dan Ibnu Mas'ud menempati posisi pada bagian siwaknya Nabi Muhammad, terompah Nabi Muhammad dan air bersucinya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ingin bersiwak atau ingin memakai sebuah terompah dan tak bersuci, maka Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini yang akan membantu beliau, yang akan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan beliau, mulai dari siwak, terompah, air bersuci. Yang selanjutnya wa Abu Rafi wa ismuhu Aslam ada saqlihi. Abu Rafi yang nama lainnya itu adalah Aslam. Pada bagian tempat posisi pada bagian angkutan dan barang-barang bawaan Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika akan perjalanan, beliau Abu Rafi atau yang nama Aslam ini yang memberikan angkutan dan juga barang-barang untuk yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau merupakan kana sahibu baghadah Rasulullah SAW wa yaqudu bihi fil asfar. Uqbah bin Amir al-Juhani beliau merupakan seorang petugas Jigol atau disebutnya bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah keledai Rasulullah SAW. Kemudian Uqbah menuntun Bigol itu dalam perjalanan beliau SAW. Jadi yang menaiki Bigol itu adalah Rasulullah dan yang menuntunnya itu adalah Uqbah bin Amir. Yang selanjutnya wa kana Asla' bin Syarik. Asla' bin Syarik bin Auf, beliau merupakan sahibah rahilat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Rahlah Anka. Beliau adalah seorang petugas kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan dan memasang peralatan kendaraan dan ke atas kendaraan. Waktu itu kendaraan bukan kayak seperti mobil ataupun motor, tapi semacam hewan, entah itu unta, keledai ataupun kuda. Maka yang nama Aslah bin Sa'id bin Auf ini, beliau yang telah bertugas
Jadi maksudnya ini beliau yang menurunkan dan memasang peralatan ke kendaraan dari kendaraan dan ke atas dan atas kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Aslam bin Syarif bin Auf. Yang selanjutnya wakana Khalid bin Sayyar bin Auf al-Ghifari. Aslam bin Syarif bin Auf adalah seorang buah sahibu badan Nabi SAW. Beliau adalah petugas unta kurban Nabi Muhammad SAW. Wa Hisan al-Aslami beserta Hasan al-Aslami, wa Najiyah bin Jundub al-Aslami dan Najiyah bin Jundub al-Aslami. Wa kana Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari wa ra'i biqah Rasulullah SAW bil Ghafah. Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari beliau merupakan seorang pengembala unta Rasulullah SAW di kawasan terletak di kawasan utara Madinah Al-Munawwarah sejauh 8 mil dan di situ ada banyak terdapat korban dan asal. Jadi Dzar bin Abi Dzar al-Ghifari ini merupakan pengembala unta Rasulullah bin Rasulullah itu maka wakana Bara bin Malik yahdu birrijal, dan Bara bin Malik adalah seseorang yang melakukan syair-syair hidup di depan rombongan berunta kelompok pria. Wa anjasah yahdu bin nisa, dan Anjasah adalah seorang penembang syair di depan rombongan berunta kelompok wanita. Kan yang berdua ini Bara bin Malik, Anjasah Bara bin Malik penembang syair di bagian laki-laki, dan yang Anjasah penembang syair di bagian kelompok berunta seorang wanita kelompok berunta kelompok wanita. Wa kana Dhahab bin Sufyan bin Ka'ab yaqumu ala Rasulullah SAW bi sayfihi. Dhahab bin Sufyan bin Ka'ab beliau merupakan seorang penjaganya Rasulullah SAW dengan pedangnya. Beliau menjaga dengan pedangnya. Ketika ada orang yang mengganggu maka beliau siap untuk melawannya. Yang itu Dhahab bin Sufyan. Wa kana batalan ya'uddu bi mi'ati faris wahdah. Dia adalah seorang jagoan dan juga merupakan seorang yang pemberani yang bisa menandingi 100 penunggang kuda seorang diri. Jadi Dhahab bin Sufyan ini sangat hebat sekali. Saking hebatnya penunggang kuda 100 orang jumlahnya itu dia bisa hadapi dengan sendiri. Hanya dengan alangkah hebatnya Dhahab bin Sufyan. Selanjutnya Wakan Abdurrahman bin Auf Amina Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang yang adalah orang kepercayaannya Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Beliau Abdurrahman bin Auf merupakan penyayatan terhadap seorang istri-istri kepada istri-istri Rasulullah. Rasulullah kenapa maka Abdurrahman bin Auf lah yang akan menyiapkan segalanya. Walamma arada nisa'an Nabi SAW al-hajja fi ayyam adzana lahunna al-hajja. Ketika mereka istri-istrinya ini ingin berhaji pada masa kekhalifahannya Umar bin Khattab di tahun 23 Hijrah, adzana lahunna al-hajja fa kharajna fi hawadihi alaihinna abwaab. Umar radhiyallahu anhu berikan izin kepada mereka untuk berangkat dengan memakai hujaj atau dalam kurung itu rumah-rumah kecil yang isinya tenda di atas unta serta mengenakan pailasa, itu semacam penutup kepala
Auf bersiaga mengawal di depannya mereka. Abdurrahman ini mengawal mereka dari sisi depan, dan dari sisi belakang mereka ada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan mengawal mereka dari sisi belakang. Mereka berdua tidak akan membiarkan seseorang pun mendekati kepada istrinya Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang yang menyentuh, mereka berdua yang bersiaga dari depan, yang Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan di bagian belakang, maka mereka tidak akan membiarkan seseorang mendekati. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yu'allimu al-wufuda bi nafsihi wa ahyanan ya'muru man yaf'al dzalika. Tersebutkan juga bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menangani sendiri pengajaran para tamu delegasi, dan kadang-kadang beliau menyuruh orang lain untuk mengerjakan hal itu. Sayyidina Abu Bakar ini menangani sendiri pengajaran para tamu delegasi. Beliaulah yang akan mengurus sendiri. Yang mengajari bagaimana cara menghormatinya Nabi Muhammad SAW, cara menghormatinya. Beliau yang mengajarkan, yakni Abu Bakar. Yang kedua, bagaimana cara memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, serta sebagaimana itu dan bagaimana duduk di hadapannya beliau Nabi Muhammad SAW. Kama zakara dzalika Ibnu Ishaq fi qissati wafdi Saqif wa anna Abu Bakar kharaja ilaihim yu'allimuhum dzalik. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ishaq dalam kisah delegasi kabilah Saqif, bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menemui mereka lantas mengajari mereka hal-hal yang di atas, mulai dari menghormatinya Nabi, cara duduknya dengan Nabi, dan bagaimana cara menghormatinya Nabi Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yastakhdimu kalaman yahudiyyati ba'di syuhunihi al-manziliyati. Nabi Muhammad SAW juga memperbantukan bocah atau seorang anak kecil Yahudi, agamanya itu Yahudi, menangani apa yang ditangani beliau dalam menangani sebagian urusan rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menangani dari rumah tangganya Nabi Muhammad itu seorang anak kecil, yang orangnya itu adalah orang Yahudi. Beliau juga pernah waqad arada alaihi al-islam fa aslama. Beliau juga pernah menawarkan masuk Islam kepada si bocah itu. Tak lama kemudian summa mata fa aslama summa mata ba'da zalika. Dia masuk Islam, dan lama sesudah itu dia langsung meninggal. Anak yang masih umur di bawah benar, masih bocah yang mungkin 4 atau 5 tahun, kalau sudah matinya mu'allaf, dia pasti akan dijanjikan dengan surga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi nafsihi ala asya'a. Nabi Muhammad SAW juga melakukan sendiri beberapa pekerjaan rumah dan tidak menyerahkannya pada seseorang, seperti wala yukalliha ila ahadin kasadaqati wal wudu'i bil laili. Beliau ini tidak menyerahkannya kepada seseorang seperti sedekah dan wudu pada malam hari. Pada teks ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak sesering mungkin, tak perlu sesering mungkin untuk kita meminta bantuan kepada seseorang. Cukuplah kita untuk melakukannya sendiri. Rawa Ibnu Sa'ad an Ziyad Maula Iyas bin Abi Rabi'ah qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ziyad, budak merdeka. Beliau merupakan budak merdekanya Iyas bin Abi Rabi'ah. Beliau berkata Ziyad, qala Ziyad, berkata Ziyad, khoslatani la yukallihima Rasulullah SAW di ahadin. Dua hal yang tidak diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang, yakni wudu di malam hari
bila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak salat malam dan memberikan langsung pada peminta. Al-wudu, yang pertama al-wudu minal laili idza qama wa yantaqu sa'il. Jadi ada dua macam yang Rasulullah tidak berikan kepada seseorang, yakni beliau ini melakukannya ini secara sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Maksudnya ini beliau sendiri bisa mengenanganinya tanpa harus menyuruh orang lain. Yang pertama, beliau berwudu untuk malam apabila beliau hendak bangun untuk melakukan tahajud, wa i'ta'us sa'il, dan memberikan sedekah, memberikan kepada orang yang meminta-minta. Selanjutnya hirsuhu, para penjaga dan pengawalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sa'ad bin Mu'az Yauma Badrin, pada perang Badar. Beliau yang Sa'ad bin Mu'az bertugas di bagian pada perang Badar, beliau ikut. Yang kedua waharasahu Abu Bakar Siddiq aidan bil Arish. Abu Bakar As-Siddiq juga menjaga beliau Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menjaganya di Arish atau disebut itu gubuk pada waktu perang Badar. Jadi Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam gubuk. Yang ketiga Zakwan bin Abi Qais. Yang keempat Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini membantu di waktu apa? Di Uhudin, di waktu perang Uhud. Yang kelima Zubair bin Awwam. Beliau menolongnya waktu apa? Beliau menjaga Nabi Muhammad SAW Yaumal Khandaqi, pada perang Khandaq. Wa Abbad bin Bishr itu yang keenam. Dan yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Abu Ayyub di Khaybar, dan Abu Ayyub menolong Nabi Muhammad SAW atau yang menjaganya beliau di waktu pada perang Khaybar. Bilal biwadil Qura. Bilal bin Rabah, beliau yang membantu beliau waktu ada di Wadil Qura, di suatu tempat nama Wadil Qura. Walamma nazalat, manakala turun ayat Allahu ya'simuka minan nas, al-ayah, Quran surah Al-Maidah ayat 67. Dan Allah melindungi dari gangguan manusia. Ya, ini maksudnya hanya Allah lah yang akan menjaga kamu, kata Allah ketika turun ayat. Tarakan Nabi SAW al-hirsa, beliau SAW tidak lagi menggunakan para penjaga ketika ayat itu turun yang berbunyi Wallahu ya'simuka minan nas. Beliau tidak lagi menggunakan